teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Carolina Winisoli, penyuluh P3K Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya ditugaskan di Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka. Untuk itu, mari kita lihat bersama kegiatan penyuluhan yang sudah dilakukan selama ini di Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka. Terimalah Tuhan, terima Teman-teman, setelah kita menyimak bersama kegiatan penyuluhan yang sudah saya lakukan di Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka, berikut ini kita akan mendengarkan bersama testimoni dari Pastor Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka, Pastor Moderator sekami, tokoh umat, dan kelompok binaan saya. Saya Pater Ferdinandus Ganti SPD, Pastor Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka, hendak menyampaikan betapa pentingnya pembinaan dan pembentukan organisasi sekami di Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka. Hal ini sejak awal saya masuk di Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka tahun 2020 menyadari betapa pentingnya pembinaan, pendidikan iman, juga pendidikan sikap dan tingkah laku bagi anak-anak. Karena gereja masa depan adalah gereja yang dibangun mulai dari sekarang, mulai dari dalam diri anak-anak. Pembinaan terhadap kami adalah pembinaan terhadap kesinambungan kehidupan gereja. Apa yang kita lakukan saat ini untuk membangun dan membuat gereja tetap hidup di masa-masa yang akan datang. Gereja dibentuk oleh orang-orang yang setia mengabdikan diri bagi gereja dan karya gereja, memberi kesaksian baik secara internal maupun secara eksternal. Di dalam dia membangun imannya dengan teguh, membangun persaudaraan yang kuat, dan keluar dia memberi kesaksian. Dan itu harus dilatih, diajar. Itulah yang terjadi pada pendidikan bagi anak-anak sekami. Karena itu saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah memberikan kami di Paroki Santo Arnoldus Jansen Tambolaka para pembina kami, para penyuluh agama yang senantiasa setia mendidik anak-anak secara reguler, memberikan pendidikan bagi anak-anak untuk membuat mereka semakin dekat dan mencintai gereja. Karena itu saya sangat bergembira dan mendukung keterlibatan saudari
Ibu Carlina. Ibu Carlin yang dengan setia telah menjadi pembina sekami Paroki Santo Annulsensen Tambolaka. Terima kasih. Ibu Carlin adalah salah satu dari sekian banyak pembina sekami di Paroki Tambolaka yang juga terlibat aktif dalam seluruh kegiatan-kegiatan bersama anak-anak sekami. Sejauh yang saya kenal, Ibu Carlin adalah orang yang baik. Dia bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, dan dalam pendampingan dengan anak-anak dia begitu mengenal setiap karakter anak. Untuk saya itu menjadi poin yang sangat bagus dalam pendampingan bersama anak. Dan kemudian itu yang pertama. Yang kedua, saya belajar banyak dari Ibu Carlin juga bagaimana soal bertanggung jawab, bahwa dalam setiap tugas yang diberikan ia selalu melaksanakannya dengan baik. Itu terbukti dari beberapa kegiatan yang terlibat aktif dalam kesibukan-kesibukan pribadinya, dalam kesibukan kantor, dan Ibu Carlin juga sebagai OMK, dia juga tetap memberikan diri dalam kegiatan-kegiatan gereja. Untuk saya itu menjadi poin plus bagi Ibu Carlin dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, saya juga berbangga dengan Ibu Carlin karena semua perjuangan yang ia lakukan tidak pernah setengah-setengah. Dalam artian, ketika bersama dengan anak, dia berusaha mencari cara supaya anak itu dalam pendampingan bersama anak itu bisa aktif, dan kemudian mereka juga bisa menemukan jati diri mereka dalam kelompok pembina sekami. Untuk saya, itu saja testimoni dari saya selaku moderator sekami dari Paroki Santo Annulsensen Tambolaka. Sekian. 2, 3. Baik, selamat sore. Saya sebagai tokoh umat dari Paroki Annulsensen Tambolaka, sekaligus sebagai pengurus lingkungan Santo Aloysius, saya ingin sedikit berpendapat mengenai perkembangan sekami di Paroki Annulsensen Tambolaka. Sekami merupakan kumpulan bentuk terkecil untuk anak-anak yang merupakan masa depan gereja kita. Sejak 5 tahun terakhir ini saya telah melihat beberapa perubahan yang sangat mendasar terkait dengan sekami di paroki kami. Sekami di paroki kami, saya pikir selama 5 tahun ini sudah mengalami perubahan yang sangat besar, khususnya terkait dengan proaktifnya anak-anak untuk mau mengikuti kegiatan sekami di paroki ini. Beberapa kegiatan sangat berpengaruh kepada mereka yang merupakan kebutuhan anak-anak untuk bisa berkumpul dan bagaimana berpartisipasi untuk tetap menjaga partisipasi mereka, menjaga iman, perkembangan iman gereja melalui mereka ini. Hal ini bisa terjadi karena tentu ada pengaruh dan pendampingan dari orang-orang yang merasa terpanggil untuk bagaimana bisa menjaga anak-anak ini tetap aktif di dalam gereja, khususnya penyuluh agama yang berasal dari Kementerian Agama di Kabupaten Sumbawa Barat Daya ini. Peran mereka sangat vital sehingga bisa membuat anak-anak betah dan ikut segala aktivitas kegiatan gereja yang mereka rancang dan mereka buat untuk sebagai media aktivitas anak-anak di paroki kami. Beberapa kegiatan yang berbau lomba atau pertandingan telah mereka ikuti dan memberi prestasi yang sangat membanggakan kami sebagai orang tua maupun kami sebagai pengurus gereja untuk terus mempertahankan komunitas ini tetap ada, yang harus kita ada, dan pendampingan dari penyuluh ini harus tetap ada dan harus tetap berlanjut terus untuk perkembangan iman dan aktivitas anak-anak, untuk bagaimana mereka terpanggil untuk turut serta dalam gereja dan memahami apa sih gereja itu dan peran mereka di mana. Satu contoh lagi, mereka sering juga memberi suara-suara emas mereka di dalam gereja, dalam liturgi. Mereka sering menanggung 1 kali misa untuk tanggungan sebagai paduan suara mereka yang sangat luar biasa, dan anak-anak yang sangat percaya diri sudah mulai mengenal notasi-notasi not yang ada dalam teks lagu, sehingga mereka bisa memahami utuhnya lagu ini dinyanyikan seperti apa yang sebenarnya. Itu pun merupakan hasil pendampingan dari para penyuluh yang terpanggil untuk mereka sangat luar biasa meluangkan waktu mereka, energi mereka, dan pikiran mereka untuk tetap bisa bersama-sama dengan anak-anak ini, walaupun setelah kantor aktivitas mereka harus langsung ke gereja, tidak ke pulang rumah lagi, mereka harus langsung ke gereja untuk bisa mendampingi anak-anak yang telah hadir jauh sebelum mereka ada. Jadi itulah bagaimana menjaga semangat dan kemauan anak-anak ini untuk mau aktif di dalam gereja, itu mereka tetap jaga dengan memberi waktu yang sangat lebih kepada gereja untuk mendampingi anak-anak ini. Saya pikir perkembangan yang sangat luar biasa di paroki ini, dan kami sebagai orang tua sangat merasa anak-anak kami mendapat
ruang untuk belajar, untuk mengenal lebih dekat dengan Tuhan melalui tangan-tangan mereka yang mereka dampingi selama ini. Saya pikir ini perlu diapresiasi luar biasa di provinsi kami dan perlu ditingkatkan, malah dilanjutkan terus tugas-tugas mereka, walaupun mereka ini tidak dibayar, tetapi mereka ini memberi dengan sepenuh hati untuk bagaimana menjaga dan membangun perkembangan iman di provinsi Arusar dan Tembolaka. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan saya saksikan sendiri bagaimana perjuangan anak-anak bersama para penyuluh untuk menyatukan semangat mereka bagaimana untuk menjaga dan mengembangkan iman di provinsi. Teman-teman, setelah kita menyimak bersama dan melihat kegiatan penyuluhan yang sudah dilakukan, di sini saya menyimpulkan bahwa pembinaan sekami secara mingguan atau secara rutin sangat penting karena memberikan wadah bagi anak-anak dan remaja untuk mengembangkan iman, nilai-nilai misioner, dan solidaritas sejak usia dini. Melalui kegiatan rutin ini, mereka diajarkan untuk peduli terhadap sesama, baik di lingkungan terdekat maupun di seluruh dunia. Selain itu, pembinaan mingguan atau pembinaan secara rutin membantu membentuk karakter yang penuh kasih, rasa tanggung jawab, dan cinta terhadap Tuhan serta gereja. Dengan adanya pertemuan yang rutin, teratur, anak-anak juga mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berlatih berbagai keterampilan sosial, spiritual, dan moral yang mendukung perkembangan mereka secara holistik. Ini juga menjadi ajang mereka untuk memperdalam pemahaman akan ajaran Kristiani dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan yang berkesinambungan memungkinkan mereka tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, beriman, dan siap menjadi misionaris kecil yang aktif dalam menyebarkan cinta kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari dan juga kepada semua orang yang mereka jumpai. Sekian dan terima kasih. Salve.